Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Kita telah sampai kepada qala Qadhi Husain, telah berkata Imam Qadhi Husain. Wal hamilu, adapun wanita yang hamil, wal murdi'u, dan wanita yang menyusui, in khafata, jika keduanya itu khawatir, ala anfusihima, atas diri keduanya, aftarata, keduanya boleh buka puasa, keduanya boleh tidak berpuasa, wa alaihima, dan wajib atas keduanya, al-qada'u, mengqada'i puasa. Jadi wanita yang hamil dan yang sedang menyusui, ketika keduanya itu khawatir atas dirinya sendiri, maka boleh bagi keduanya berbuka puasa, dan kewajibannya itu hanya satu, yaitu qada puasa saja. Au khafata, atau apabila wanita yang hamil dan yang menyusui tadi khafata, khawatir, ala waladihima, khawatirnya tadi atas anak keduanya, aftarata, keduanya boleh berbuka puasa, wa alaihima, dan wajib atas keduanya itu al-qada'u, bayar qada puasa, wal kafaratu, dan wajib atas keduanya bayar kafaroh. An kulli yaumin, dari setiap satu harinya itu satu mud bahan makanan pokok. Jadi kalau khawatirnya tadi itu karena dirinya sendiri, kewajibannya itu hanya satu, yaitu qada puasa saja. Tetapi kalau wanita yang hamil dan menyusui, dia tidak berpuasa, khawatirnya tadi karena anaknya, karena orang lain, maka kewajibannya dua. Yang pertama qada, yang kedua adalah kafarah, yaitu untuk satu harinya satu mud. Jadi kewajibannya tadi itu ada dua, yaitu karena kenapa? Khawatirnya karena orang lain, yaitu karena anaknya. Tapi kalau khawatirnya karena dirinya sendiri, itu kewajibannya hanya satu, yaitu qada puasa saja. Idza khafat, apabila khawatir, alhamilu, wanita yang hamil, awil murdiu, atau wanita yang menyusui, khawatir ala anfusihima, atas dirinya sendiri, dororon, akan bahaya, bayinan yang jelas, minasom, disebabkan puasa, mithlu dorori an-nasyi'i, seumpama bahaya yang timbul lil marid, dari orang yang sakit, minal marad, daripada sakit, aftarata, keduanya boleh berpuasa, tidak berpuasa, keduanya boleh tidak berpuasa, berbuka puasa, wa alaihima, dan wajib atas keduanya, wanita yang hamil dan menyusui tadi, wajib al-qada'u, bayar qada puasa saja. Kal marid, hukumnya disamakan seperti orang yang sakit. Jadi wanita yang hamil dan yang menyusui, jika keduanya itu puasa, keduanya itu khawatir akan ada bahaya yang menimpa keduanya, maka boleh bagi keduanya tidak berpuasa, dan wajib atas keduanya qada puasa saja. Hukumnya itu kalmarid, disamakan seperti orang yang sakit. Sawaun tadarraral waladu amla, sama saja apakah anaknya itu terkena bahaya atau tidak. Yang penting kalau khawatirnya tadi terhadap dirinya sendiri, maka kewajibannya tetap hanya satu, yaitu qada saja. Kama, sebagaimana qalahu, telah mengatakan yang demikian itu al-Qadhi Husain, wala fidyata, dan tidak ada kewajiban fidyah, kal marid, seperti orang yang sakit. Wa in khafata, dan jika keduanya itu khawatir, wanita yang hamil dan yang menyusui tadi khawatir, ala waladihima, atas anak keduanya, bisa babi isqatil walad, yaitu disebabkan gugurnya anak, fil hamil, pada wanita yang hamil, wa qillatil labam, dan disebabkan sedikitnya susu, fil murdi, bagi wanita yang menyusui, aftarata, keduanya boleh berbuka puasa, boleh enggak puasa, wa alaihima, tetapi kewajiban atas keduanya itu al-qada'u, itu qada, yang pertama qada. Kenapa? Lil iftar, karena dia tidak berpuasa. Yang kedua wal fidyatu, kewajiban yang kedua adalah bayar fidyah. Ala azharil aqwal, menurut paling tampaknya dari beberapa pendapat. Likulli yaumin, bayar fidyah tadi, likulli yaumin, untuk setiap satu hari itu mudun, satu mud, min ta'amin, dari makanan pokok.
liqauli ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan ke atas orang-orang yutiqunahu. Di sini para ahli tafsir sebagian menafsirkan la yutiqunahu ada lamnya. Dan ke atas orang-orang yang mereka tidak mampu berpuasa, itu kewajibannya adalah fidyatun, bayar fidyah. Fidyah itu apa? Ta'amu miskin, yaitu makanan orang miskin. Wabidzalika, dan dengan ketetapan hukum ini, qala Ibnu Umar wa Ibnu Abbas, telah berpendapat Ibnu Umar wa Ibnu Abbas, wala mukhalifah, dan tidak ada yang menyelisihi lahuma keduanya. Enggak ada yang menyelisihi Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Wa qala al-Qadhi Husain, dan telah berkata al-Qadhi Husainun, yajibul iftar, wajib tidak berpuasa, in adharra, jika membahayakan apa asom, puasa, birrodi, bagi anak yang disusui. Jadi kata Qadhi Husain, jika puasa itu membahayakan bagi anak yang disusui, wajib tidak berpuasa. Walau aradat, seandainya ingin, wahidatun, seorang perempuan, ingin anturdiah, dia ingin menyusui sobian, anak kecil, tujuannya adalah taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, maka jazal fitru laha, maka boleh tidak berpuasa laha bagi wanita tadi. Jadi apabila ada seorang yang ingin menyusui anak kecil, tujuannya adalah taqarruban ilallah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka boleh baginya tidak berpuasa. Tsumma hadza, kemudian ketetapan hukum ini itu fima, ini pada sesuatu, idza kanata, apabila keduanya, wanita yang hamil dan menyusui tadi itu muqimata, ini keduanya itu muqim, berada di rumah, enggak safar, sahihata, ini keduanya tadi itu sehat. Amma laukanata, adapun kalau seandainya keduanya itu musafirata, ini itu wanita yang safar, wa aftarata, dan keduanya tidak berpuasa, bin niyati tarakhus, dengan niat mengambil rukhsah, mengambil keringanan, bis safar, dengan sebab safar, awil marad, atau dengan sebab sakit, fala fidyata alaihima, maka enggak ada fidyah ke atas keduanya. Wa illam tanwiya atarakhusa, dan apabila wanita yang hamil dan menyusui yang sedang dalam perjalanan tadi, enggak berpuasanya tadi tidak berniat atarakhusa, kepada ngambil keringanan, fa fi wujubil fidyah, maka di dalam wajibnya bayar fidyah itu wajhan, itu ada dua pendapat. Kal wajhaini, seperti dua pendapat, fi fitril musafir bil jima, seperti tidak berpuasanya musafir bil jima, dengan sebab jima. Wal ashahu, menurut pendapat yang paling ashah, menurut pendapat yang ashah, annahu, bahasanya, la kafarata hunaka, tidak ada kewajiban kafarah hunaka, di sana. Jadi kalau wanita yang hamil dan menyusui tadi itu dalam kondisi safar, kemudian keduanya tidak berpuasa dengan niat mengambil rukhsah safar atau sakit, maka tidak ada kewajiban fidyah. Ini disepakati. Tetapi kalau wanita yang hamil dan menyusui tadi itu sedang dalam perjalanan, itu enggak niat ngambil rukhsah, lam tanwiya artarokhusah, keduanya enggak berniat mengambil tarakhus, maka di dalam wajibnya bayar fidyah itu ada khilaf. Pendapat yang ashah mengatakan la kafarata hunaka, enggak ada kafarah di sana. Artinya enggak ada kewajiban fidyah di sana. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.